membesarkan kami. Engkaulah menjadi perisai dalam hidup kami Bapa. Sebab kasih-Mu tinggi, melebihi tingginya langit dari bumi ini ya Tuhan. Kasih-Mu tinggi Tuhan, bahkan kasih-Mu besar melingkupi kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi tidak dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami malam hari ini dijamah oleh kasih Tuhan. Setiap kami malam hari ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kami bagi
kasih-Mu besar dalam hidup kami. Dan kami mau imani Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara dalam hidup kami, yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ini menjadi iman kami Tuhan. Kami nyanyikan iman kami di hadapan-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang mencurahkan segala berkat yang terbaik Tuhan dalam seluruh hidup kami, sehingga kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami akan siapkan hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman, penuhi kami dengan kasih dan kuasa. Engkau yang kami pandang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Yesus yang sudah mati buat kami, Yesus yang sudah menebus hidup kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan, oleh kuasa-Mu kami dipulihkan, dan kami berdiri Tuhan atas kota
Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu Tuhan atas Kabupaten Muara ini, dan buat kasih-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu itu di tempat ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami ketika ditabur di tempat ini. Karena ada kuasa Roh Kudus yang jauh lebih besar dari segala kuasa sakit penyakit apapun yang sedang menghantui banyak orang di kabupaten di tempat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan jauh lebih dasar dan lebih besar ya Tuhan, yang memberikan kemerdekaan kepada setiap kami, yang memberikan kesembuhan kepada setiap kami, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu yang terbatas urapi dengan kata-kata sederhana, sehingga kebenaran firman-Mu dapat disampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Coba berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hari-hari ini kita di setiap tempat yang ada di Indonesia ini, ya, orang membicarakan banyak tentang namanya badai COVID-19. Ya, sedang terjadi pandemi COVID-19, termasuk di kabupaten, di kota kita, di tempat ini. Ada badai yang hari-hari ini kita lihat yang sedang terjadi di tempat ini. Karena itu, tepatlah kalau pada saat ini, malam ini kita akan membaca sebuah kisah di mana murid-murid juga pernah menghadapi badai dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya, sehingga Tuhan Yesus pada saat itu datang menolong mereka, menyelamatkan mereka dari badai tersebut. Ya, ini tentunya sudah tidak asing lagi. Bahkan di beberapa bagian ya di bangsa ini secara nasional, ini menjadi topik yang sedang tren Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak salah pada malam hari ini kita bukan mau membahas apa yang dibahas mereka, tetapi kita sedang mempertajam iman percaya kita. Ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, badai apapun itu, maka kita dapat berkata, diam, tenanglah. Maka kita percaya setiap badai tersebut akan tenang dan juga diam. Artinya, segala sangat-sangat badai, segala hal-hal kekhawatiran dan ketakutan kita akan diam di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita baca Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara di depan di rumah dapat membaca bersama keluarga. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36.
mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai daripada Yesus. 37. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh kembali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Ya, ini akhirnya di 41 para murid jadi akhirnya saling bertanya satu dengan yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, rangkuman dari ayat 35-40, ketika kita menghadap ketika para murid sebelumnya berjalan bersama, ya sebelum mereka memisahkan diri dari orang ramai, mereka telah mengalami banyak mujizat yang Tuhan tunjukkan. Ya, tetapi ketika para murid menghadapi badai, masalah, pergumulan dalam kehidupan mereka, maka ketika ketakutan mulai muncul, maka menghilangkan ya percaya mereka kepada Tuhan Yesus, menghilangkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan dapat namanya menggoyangkan iman percaya setiap orang-orang yang percaya, ya termasuk para murid pada kesempatan tersebut. Bapak Ibu, dari peristiwa yang kita baca tadi, kita bisa menarik beberapa pelajaran rohani tentang hal ini. Saya akan bagi dalam 4 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah badai yang menghantam perahu mereka pada waktu hari menjelang malam. Ya, pada waktu hari menjelang malam, hari sudah petang itu menjelang malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada badai ya yang menghantam perahu mereka pada waktu menjelang malam. Ya, menjelang malam ada badai yang menghantam perahu daripada para murid di ayat 35. Bagi saya ini menggambarkan 2 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika menjelang malam, dari peristiwa Markus 4:35 bab 1, yang pertama, badai bisa menghantam perahu ya setiap kehidupan kita ketika menjelang malam, ketika kita menghadapi kegelapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagi saya ini menggambarkan 2 hal. Yang pertama adalah hari menjelang malam juga bisa diartikan bahwa saat menghadapi badai tersebut, para murid menghadapinya dalam kegelapan, ya dalam ketidaksiapan, tidak siap siaga, ya tidak dalam satu hubungan dengan Tuhan. Kegelapan mempunyai arti area pandang yang terbatas. Adalah benar bahwa setiap murid pada waktu menghadapi badai dalam perspektif yang sangat terbatas pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya perspektif terbatas. Mereka sekalipun sudah sebagai pelaut ulung, tetapi untuk satu badai yang terakhir ini Bapak Ibu, mereka belum pernah alami. Sama seperti COVID-19 ini, perspektif setiap orang itu terbatas untuk sekali ini badai ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini juga dialami oleh para murid. Ya, mereka itu seperti menjelang malam, ya hari sudah petang, mereka melihat sesuatu itu mulai gelap Bapak Ibu Saudara sekalian, menimbulkan rasa takut. Jadi kita harus akui bahwa wabah COVID-19 ini karena begitu baru, ya penyebarannya langsung bersifat mendunia, maka siapapun dunia ini akan mempunyai perspektif yang terbatas juga untuk memahami, untuk mengantisipasi, dan juga termasuk untuk menanggulanginya. Kalau kita mendengar penjelasan para pemimpin negara manapun, juga para ilmuwan, ya dan semuanya para ekonom manapun, nyata bahwa mereka sampai hari ini terhadap pandemi ini masih sangat terbatas. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika petang pandangan kita terbatas, ya maka ada badai. Ya, tadi pandangan pertama dan menjelang petang ini menghadapi badai tersebut, para murid menghadapi dengan kegelapan yang ada. Yang kedua adalah, ya bagi saya menggambarkan hal yang kedua ini adalah hari menjelang malam. Berarti di dalam Alkitab sering menggambarkan tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Paulus sering mengatakan di dalam surat-suratnya supaya orang-orang percaya tetap berjalan
berjaga-jaga dan melayani dengan roh yang berkobar-kobar selagi hari masih siang. Ya, akan datang saatnya malam, artinya akan tiba saatnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, sering juga Bapak Ibu Saudara sekalian menjelang malam ini atau sudah petang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan tidak mungkin bahwa badai COVID-19 ini merupakan pendahuluan daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan bahwa kedatangannya akan didahului oleh wabah penyakit yang melanda banyak dunia, banyak bangsa-bangsa. Memang kita pernah mendengar berbagai wabah sakit penyakit seperti Ebola, SARS, dan lain-lainnya sedang melanda banyak negara. Tetapi untuk satu kondisi sekarang ini, COVID-19 ini berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang saya dapat pengertian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Markus tadi, yang kedua adalah badai selalu mempunyai dampak ikutan, Bapak Ibu. Ketika ada badai, ada dampak ikutan yang lain yang akan terjadi dari badai tersebut. Jadi dia bukan hanya badai saja kemudian selesai, tetapi ada dampak ikutan yang lain yang tujuannya adalah untuk menghancurkan, untuk membunuh, membinasakan, mencuri damai dan sejahtera bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini. Di ayat 37 kita baca, lalu mengamuklah topan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, ketika ada topan, ada badai, maka ada sesuatu yang mengikuti badai tersebut. Ombak atau air menyembur masuk ke dalam perahu untuk tujuannya membunuh, mencuri dan membinasakan kehidupan orang-orang yang ada dalam perahu tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada waktu badai membuat perahu, mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Itu membuat mereka menjadi panik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Membuat mereka semakin tegang satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, putus asa dan mengira bahwa sebentar lagi mereka akan mati. Ya, ini yang terjadi ketika ada badai. Ya, diikuti dengan rasa takut, pertengkaran, perselisihan, dan juga opini-opini yang menganggap bahwa mereka sebentar lagi akan mati. Padahal kebanyakan para murid pada waktu itu adalah para nelayan yang sudah berpengalaman, sudah profesional di bidangnya. Ya, terlalu tenang juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau badai itu kan yang dari para murid itu kan satu keadaan yang panik. Ya, membuat mereka bisa terjadi hal demikian. Terkadang juga ketika badai tidak ada, kehidupan tenang-tenang biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga terkadang bisa membawa kita itu justru tenggelam. Ya, karena apa? Kita tidak siap sedia dalam segala keadaan ketika badai tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga senantiasa dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu hidup kita. Yang B-nya Bapak Ibu, yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, badai selalu mempunyai dampak ikutan. Yang pertama tadi, ya dampak adalah keputusasaan yang mereka hadapi, kepanikan mereka hadapi. Ya, yang kedua adalah ketika menghadapi badai, ikutan yang lainnya adalah, yang kedua adalah badai COVID-19 ini juga mempunyai dampak ikutan seperti ekonomi kita merosot, Bapak Ibu. Guncangan ekonomi sedang terjadi, Bapak Ibu. Juga pengaruh psikologis, kecemasan, ketakutan, rasa ngeri, khawatir untuk mengambil keputusan, ya khawatir mengambil segala sesuatunya, tindakan apapun, putus asa, seperti hilang harapan. Dampak sosiologis juga termasuk juga keamanan sedang terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang mengerti katakan amin. Karena itu patut juga kita berdoa untuk pertolongan Tuhan atas dampak secara psikologis ini dan ekonomi dan juga keamanan di seluruh Indonesia, secara khusus buat kabupaten kita Muara Enim di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sekalian, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Markus 4 ayat 35 sampai 41, yang ketiga adalah badai diizinkan Tuhan terjadi supaya manusia berpaling kepada Allah sebagai sumber kehidupan bagi mereka. Di ayat 38 kita bisa baca, saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, setelah murid-murid kehabisan tenaga, kehilangan akal, dan seperti tidak ada jalan keluar yang lain, maka mereka datang kepada Tuhan Yesus dan menghampiri kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, ya Guru, ya engkau tidak peduli kalau kita sedang binasa. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian
dalam satu kondisi seperti yang terjadi seperti sekarang ini, sudah sebaiknya kita sebagai orang-orang percaya datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kuasa Tuhan. Apa yang sedang terjadi kondisi sekarang ini, apa di balik masalah ini, pasti kita percaya ya kuasa Tuhan juga dapat mengikuti keadaan ini untuk menyatakan kemuliaannya dari situasi kondisi yang tidak baik ini. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau sebagai kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, datang kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan yang tidak membinasakan kehidupan kita secara jasmani, tetapi kita memperoleh jaminan keselamatan di kekal dan juga jaminan keselamatan untuk kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang mengerti sekali katakan amin. Ini adalah gambaran tentang supaya upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh kebanyakan para pemimpin dunia ini, upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh para ilmuwan dan para medis sekarang ini, upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh para ekonomi sekarang ini untuk menyelamatkan perekonomian dunia yang sedang menuju resesi global. Kalau di Indonesia terkenal dengan satu keputusan manajemen untuk restrukturisasi daripada perbankan dan juga hal-hal yang terkait dengan UMKM dan segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuannya untuk menyelamatkan perekonomian daripada bangsa ini. Tapi saya ingin mengingatkan kita sekalian, usaha-usaha itu pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil selama mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan sedang membuat pemimpin-pemimpin dunia ini menjadi bingung dan juga linglung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sedang mengizinkan, bukan membuat, mengizinkan para ilmuwan dan tenaga medis untuk menjadi linglung atau menjadi sulit untuk mencari seperti jalan keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau dengan situasi dan kondisi yang sedemikian ini, Tuhan mau membedakan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Demikian juga ketika murid-murid yang sudah tidak ada menemukan jalan keluar, mereka yang adalah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, akhirnya mereka mencari Yesus Kristus yang mereka panggil sebagai guru. Iman mereka kepada Tuhan Yesus pada situasi kondisi demikian hanya sebatas guru, bukan sebagai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mereka datang kepada guru, dan ketika Tuhan Yesus mendengarkan keluhan mereka, maka Tuhan Yesus menyatakan satu kuasa di dalam kapal tersebut, di dalam perahu mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita lanjutkan. Coba kita baca dulu sebelum kita lanjutkan di poin keempat. Coba kita baca 2 Korintus 6 ayat 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi kondisi yang sulit demikian, terkadang kita nggak mengerti. Mungkinkah, para murid juga berkata, mungkinkah kami akan mati, kapalnya akan karam? Mungkin demikian. Terkadang kita nggak ngerti bagaimana nanti cara Tuhan akan menolong dengan situasi kondisi yang sulit begini. Ini kayak tidak mungkin lagi ada pertolongan. Tapi percayalah, ketika kita para murid datang kepada Tuhan, ada kairos Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk Tuhan bertindak dan menolong kita. Ya, coba kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita mengerti siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita, maka kalau ini adalah waktu penyelamatan itu tiba bagi kita, maka Tuhan menyatakan kairos bagi setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya percaya badai ini adalah Tuhan punya kairos bagi setiap kita untuk menyelamatkan kehidupan kita, orang-orang kita kasih, kota kita, bahkan bangsa kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Markus 4 yang telah kita baca tadi, apa makna atau rancangan Tuhan yang harus kita pahami? Ya, yang keempat adalah Yesus adalah Tuhan yang mengendalikan badai. Yesus adalah Tuhan yang dapat mengendalikan badai. Ini yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada badai yang dihadapi oleh para murid, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang dapat mengendalikan badai. Coba kita baca ayat 39 dan 40. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini dipertanyakan Tuhan kepada kita terkadang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menghadapi badai, kita lebih banyak takutnya sehingga hilang kepercayaan kita kepada Tuhan yang selama ini sudah hadir dalam kehidupan kita, bahkan juga memberkati kehidupan kita. Siapa yang dapat menghadapi badai, saudara-saudara sekalian? Dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca malam hari ini, siapa? Tuhan Yesus, amin.
Tuhan Yesus dapat menghadapi badai dalam kehidupan para murid dari firman Tuhan Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang kita baca. Tetapi saya juga yakini saudara-saudara, dan saya dapat menghadapi bahwa kita dapat menghadapi setiap badai yang sedang kita hadapi, yang kita sedang alami saat ini. Yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Amin. Amin. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ketika Tuhan Yesus dapat menghadapi badai yang di danau tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, diam dan tenanglah, dan badai pada saat itu menjadi tenang. Kapal kembali dapat berlayar dengan baik dan tenang. Saya percaya ketika Tuhan memberikan janji kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 12, kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada perkara-perkara itu. Ya, badai di danau tersebut, saya percaya ketika ada badai COVID-19 yang sedang melanda kabupaten di tempat kita, di bangsa kita, di dunia ini, maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah diberikan kuasa, maka kita dapat berkata juga, diam, tenanglah COVID-19, segala kuasa dan senangmu aku patahkan, aku hancurkan senangmu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat, akan tiba kairos Tuhan, waktu Tuhan, bahwa COVID-19 akan berlalu dari tempat kita, dari kota kita, dari bangsa Indonesia, bahkan dari muka bumi dunia ini. Yang mengerti dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ini Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengerti, mungkin kita sama-sama menghadapi badai COVID-19, tetapi di balik itu ada lagi badai yang mengikuti lain. Mungkin kita ada ekonomi, kita juga mempengaruhinya, dan juga kita hubungan satu dengan yang lain juga menjadi satu bermasalah oleh karena COVID-19 ini dan hal-hal lainnya. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan saudara, mungkin di luar COVID-19 ini sekalipun, saudara, pada kesempatan ini saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap kita di dalam Yohanes 14 ayat 12, jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi, jauh lebih besar dari perkara-perkara yang Tuhan telah pernah lakukan. Kita dapat menghadapi segala badai dalam kehidupan kita. Badai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, saya tidak mengerti. Tetapi percayalah firman Tuhan berkata, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, supaya kita diberi kuasa oleh kuasa Roh Kudus turun atas setiap kita untuk menghadapi badai dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi badai dalam kehidupan saudara? Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa bersama. Saya akan berdoa juga mendukung doa saudara di rumah masing-masing. Saudara, suami, istri, dan keluarga sepakat bersama keluarga saudara untuk menghadapi setiap badai yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Saya menopang setiap doa saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan umat pilihan-Mu Tuhan, kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kuasa di dalam kuasa Roh Kudus bagi setiap kami Tuhan. Badai apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu hadapi pada hari-hari ini Bapa, baik COVID-19 Tuhan, baik sakit penyakit apapun Tuhan, kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, segala keterikatan Tuhan yang mengikat pikiran dan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mempercayai firman-Mu dengan baik dan benar. Kami percaya Tuhan, segala kuasa apapun yang mengikatnya, kami patahkan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang membutuhkan berkat-berkat ekonomi Tuhan, keuangan dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan dan usahakan Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berikan kemampuan dan kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan keuntungan kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan,
adalah hari-hari terakhir untuk Tuhan membedakan orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Orang-orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran, maka Engkau Tuhan yang membela setiap keperluan, dan Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan lewat badai pada hari-hari ini Bapa, kami akan melihat kemuliaan-Mu juga begitu besar, memberkati dan juga mengikuti setiap kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan Kabupaten Muara Enim Tuhan, berkati penduduk di tempat ini Bapa, berkati pemerintahan kota di tempat ini Bapa. Biar Tuhan setiap keputusan kebijakan yang diambil Tuhan adalah keputusan yang Kau sendiri yang menerangi hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga keputusan yang terbaik dapat dilakukan Tuhan, dapat diputuskan atas kota ini Bapa. Kami mau berkata sekali lagi, segala COVID-19, segala sengat dan kuasa-Mu, enyah Kau dari Kabupaten Muara Enim, enyah Kau dari kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasa-Mu, kami patahkan segala sengat-Mu, kami patahkan segala kuasa-kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tempat ini Tuhan Yesus dengan kuasa darah yang kudus. Tutup bungkus Tuhan, damai dan sejahtera Allah melingkupi Kabupaten Muara Enim. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Saudara dikasih, malam hari ini kita mengangkat perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Mari saudara persiapkan perjamuan kudus saudara di rumah masing-masing. Saya percaya lewat perjamuan kudus yang kita lakukan dalam setiap ibadah, itu menyatakan kuasa kasih Allah ada bagi setiap kita. Itu adalah iman percaya kita kepada kematian Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian tersebut dan juga menyatakan kuasa kebangkitan kepada setiap kita dan naik ke surga untuk menyediakan rumah kekal bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Mari saudara kita angkat perjamuan kudus kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Biar kuasa kasih Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita, menyatakan pemulihan kesembuhan kepada setiap kita. Kita percaya lewat bilur-bilur Tuhan Yesus, Dia telah menebus kita, Dia telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita akan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan. Biar Engkau memperluas wilayah kami Tuhan. Biar Engkau memperluas wilayah-Mu ya Tuhan. Biar kerajaan-Mu dinyatakan atas kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerahku
kesakitan pun Tuhan yang menimpa kami. Tidak ada satu virus corona pun Tuhan yang menyentuh tubuh setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan telah dicurahkan bagi setiap kami. Engkau menjadi Allah pelindung bagi setiap kami yang sakit malam hari ini Tuhan, yang mengalami virus corona Tuhan, baik PDP, ODP maupun positif Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan setiap mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyudahi ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima anugerah dan berkat daripada Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita buka hati kita buka tangan kita, dan terimalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di surga. Berkat kasih dan anugerah, kemuliaan daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus penolong dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita mulai pada malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali keduanya, menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati bersama-sama katakan